Halo semuanya, selamat datang di channel Radix Investama. Di channel ini kita akan membahas mengenai investasi saham hingga ke akarnya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah tesis investasi, bagaimana sebuah investasi terbentuk hingga bisa menghasilkan tindakan investasi, terutama di saham. Dan untuk video kali ini kita akan membahas tesis investasi pada PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama adalah profil perseroan. Itu PT Mark Dynamics Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan manufaktur cetakan sarung tangan atau biasa disebut handformer dengan berbahan dasar keramik. Jadi produk yang dihasilkan oleh PT Mark Dynamics Indonesia Tbk ini adalah bukan sarung tangannya, tetapi cetakan sarung tangannya. Jadi cetakan sarung tangan ini nanti akan dikirimkan kepada produsen sarung tangan yang mana di dalam produsen tersebut akan digunakan sebagai cetakan dengan cara mencelupkan cetakan sarung tangan yang telah diproduksi Mark ini ke dalam nitril dan juga latex untuk membentuk sarung tangan. Perusahaan sendiri telah melakukan IPO dan IPO-nya terhitung sangat sukses dengan meraup dana 40 miliar rupiah dengan valuasi pada saat IPO yaitu di 190 miliar rupiah. Dari proses pertama kali IPO hingga saat ini, perseroan telah membagikan dividen sebesar 442 miliar. Hal ini berarti bahwa jika Anda menghold saham ini dari semenjak IPO hingga sekarang, dari dividennya saja Anda sudah bisa balik modal. Belum dengan capital gain yang naik berkali-kali lipat dari harga awal. Ini menjadi salah satu contoh baik bagaimana saham yang di IPO-kan ini bukan untuk menggait dana-dana dari investor, tapi juga perusahaan berkeinginan untuk tumbuh bersama dengan investornya. Kemudian perseroan memiliki 3 fasilitas pabrik yaitu di Kimstar, Dalu 1 dan Dalu 2. Yang ketiganya ini berada di Provinsi Sumatera Utara. Dengan total kapasitas 1.400.000 pieces per bulan dengan total karyawan 2.000 karyawan lebih. Untuk anak usahanya, selain memproduksi cetakan sarung tangan, perseroan juga memiliki beberapa anak usaha. Yang pertama adalah Berjaya Dynamic Indonesia, merupakan produsen sanitari terkhusus untuk kloset, duduk maupun jongkok. Dan uniknya adalah Berjaya Dynamic Indonesia ini merupakan satu dari sedikit produsen sanitari di Provinsi Sumatera, karena kebanyakan kebutuhan sanitari di Provinsi Sumatera masih dikirim dari Pulau Jawa, sehingga Berjaya Dynamic Indonesia ini memiliki standing point yang cukup unik di Pulau Sumatera, karena dengan kedekatannya dalam satu wilayah dengan konsumen di Pulau Sumatera diharapkan bisa mengkat cost lebih banyak dibandingkan jika mengirim dari Pulau Jawa. Terlebih lagi, Berjaya Dynamics Indonesia ini juga memanfaatkan bahan baku untuk membentuk sanitarinya dari bahan bekas produksi dari Mark Dynamics. Jadi, saat Mark Dynamics ini membentuk cetakan sarung tangan, terdapat beberapa bahan-bahan ekses yang tidak digunakan, bisa dikatakan limbah seperti itu, namun bisa diutilisasikan lagi oleh Berjaya Dynamics ini untuk menjadi sanitari. Jadi, secara cost production dia mendapatkan bahan baku yang lebih murah, dan juga dari proses pengiriman juga diharapkan jadi lebih murah. Diharapkan Berjaya Dynamics Indonesia ini bisa merebut pangsa pasar untuk sanitari di Pulau Sumatera. Kemudian ada Agrodynamics Indonesia, yaitu fokus pada kimia, pestisida industrial, dan perlengkapan-perlengkapannya seperti itu. Untuk kedua anak perusahaan ini sempat terdengar kabar di pasar bahwa Mark Dynamics mungkin di masa yang akan datang akan meng-IPO-kan salah satu dari kedua anak ini. Jadi ya sekilas kalau kita lihat dari laporan keuangannya, mereka berdua ini, Berjaya Dynamics Indonesia dan Agrodynamics Indonesia ini memiliki laporan keuangan dan performa yang cukup oke sebenarnya untuk di IPO-kan, dan ini bisa menjadi suatu presiden yang baik bagi Mark yang dahulu cuma menjadi perusahaan yang berdiri sendiri di perusahaan, sekarang memiliki anak usaha yang berstatus TBK seperti itu. Kemudian lanjut di model bisnisnya, yaitu seperti yang saya jelaskan di awal, perseroan merupakan penyedia cetakan sarung tangan bagi perusahaan pembuat sarung tangan. Yang mana para konsumen dari perseroan ini mayoritas berada di luar negeri. Itu berada di Malaysia, Thailand, Cina, seperti itu. Selain itu, Mark juga telah merambahkan produknya ke Cina, yang seperti saya jelaskan tadi, dikarenakan pada tahun 2021, produsen-produsen di Cina ini telah mengalihkan model bisnisnya. Yang awalnya mereka
memproduksi sarung tangan PVC, sekarang memproduksi ke sarung tangan nitril. Dan itu merupakan spesialisasi dari produk yang dihasilkan oleh Perseroan. Berikut adalah data dari klien-klien yang dimiliki oleh Mark, di mana klien dari Malaysia ini sangat mendominasi. Dahulu di 2017, mereka bisa mengekspor 60% produknya ke Malaysia, dan lokal itu hanya sekitar di 5%-an. Lalu di 2024, kontribusi ke Malaysianya sudah agak menurun hingga menjadi 48%, dan di Cina-nya naik signifikan dari sebelumnya yang tidak ada 1%, sekarang menjadi 13%. Lalu kemudian Mark sendiri adalah salah satu produsen terbesar di dunia untuk cetakan sarung tangan dengan menguasai 40% pangsa pasar dunia. Untuk saat ini, Mark telah melayani 3 dari Big Four produsen sarung tangan di dunia, di Malaysia lebih tepatnya, yaitu Hartalega, Kosan, dan Top Glove. Seperti dijelaskan, ini adalah perusahaan-perusahaan dari Mark, yaitu ada Hartalega, ada Seritang, itu dari salah satu produsen berbahan dasar karet sebagai sebuah grup yang sangat besar di Thailand. Ada Halyard, ada Inco, ada Song Huang Pulin, ini dari Cina, Inco, dan yang lain sebagainya. Mark memiliki kapasitas produksi 21 juta unit per tahun, maaf ya salah ketik, jauh melampaui kompetitornya seperti Haoxiang, itu 12 juta unit per tahun, dan S Keramik dari Malaysia yaitu 7,2 juta unit per tahun. Kemudian dari struktur pemegang sahamnya, Mark Dynamics Indonesia sendiri dikuasai oleh Takeable Hong Kong.co Limited, yang dulu ini menguasai sangat besar, hampir 70-80% sahamnya, namun telah dipecah sekarang di PT Dayna Capital Indo dan PT Mark Capital Indo. Sebenarnya untuk kepemilikannya sendiri, akhir-akhirnya juga akan ke Takeable Hong Kong Limited. Publik memegang 19,77% saham dari Perseroan. Angka yang cukup oke sebenarnya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Dan juga para manajemen itu juga sudah mengkoleksi ini, kita akan bahas lebih lanjut. Berikut adalah para jajaran direksi dan komisaris di perusahaan. Ada Bapak Chen Qingping dan Bapak Dompak Pasaribu di komisaris. Sementara di direkturnya ada Bapak Ridwan Goh, yaitu presiden direktur, Sutioso bin Risman, Cahya Dewi Surbakti, Riana, dan Chow Kun Jian. Dari jajaran direksi dan komisaris ini bisa dibilang dikelola oleh para profesional. Mark sendiri bukanlah perusahaan keluarga sebagaimana perusahaan-perusahaan yang banyak di TBK kan di Indonesia, yaitu perusahaan keluarga. Tapi Mark sendiri adalah perusahaan yang berbasis keprofesionalitasan. Praktis dari jajaran direksi dan komisaris ini, hanya Bapak Chen Qingping ini yang memiliki hubungan darah dengan Takeable ini. Jadi selain itu, kesemuanya, ini merupakan seorang profesional, dan jika dilihat lagi bahwa ini merupakan langkah yang baik karena mengingat juga performa juga bagus, dipimpin oleh profesional dan minim dengan konflik politik di kekeluargaan sebagaimana khas di perusahaan keluarga seperti itu. Sedikit sebagai tambahan informasi bahwa pada akhir tahun 2024 dan awal 2025 ini ada satu hal yang menarik untuk dilihat, yaitu ada aksi pembelian besar-besaran yang dilakukan oleh para manajemen. Seperti Bapak Sutiono bin Risman ini membeli 650.000 saham di harga 1.025, lalu ada Ridwan yang membeli 640.000 di harga 1.080, lalu ada Cahaya Dewi ini membeli 680.000 saham di harga 1.015 rupiah, lalu ada Riana, ini direksi yang baru, membeli 700.000 saham di harga Rp965, dan Chow Kun Jian membeli 870.000 saham di harga Rp950. Dan jika kita lihat harga penutupan di tanggal 16 Mei 2025 di harga 820, ini di bawah harga beli para manajemen. Ini menjadi suatu kabar yang cukup menarik bagi kita para investor retail, mengingat bahwa ada aksi pembelian besar-besaran dari para manajemen, dan ini bukan aksi pembelian sebagaimana program MESOP. Seperti yang kita tahu di emiten sebelah BTPS, para manajemen juga memegang saham dari BTPS, tapi saham ini mayoritas itu berasal dari program MESOP. Jadi BTPS membeli saham
secara buyback di publik, lalu di, lalu tidak dijual kembali ke market dan juga tidak dimusnahkan, tetapi disalurkan sebagai program MESOP kepada para manajemen dan karyawannya. Namun di kasus Mark ini, para jajaran direksi dan komisaris ini membeli dengan uang mereka sendiri. Jadi ini menjadi sebuah kabar yang menarik bahwa ada optimisme yang ditujukan oleh para jajaran direksi dan komisaris ini bahwa Mark di harga sekarang itu harga yang sangat menarik dengan masa depan yang lumayan cerah sepertinya. Oh ya, tambahan lagi bahwa salah satu yang menarik dari saham Mark ini adalah tentang bagaimana honor dari para direksi dan komisaris ini. Untuk untuk tahun 2024, honorarium mereka yang mereka terima itu hanya 1,3% dari total revenue yang mereka hasilkan di 2024. Itu pun sudah lebih banyak daripada honorarium tahun 2023 yang hanya 0,7% dari total revenue. Angka yang meningkat dari 0,7 ke 1,3 ini juga bukan pendapatan per orang, karena ini pendapatan kumulatif, mengingat bahwa di tahun tersebut ada penambahan 2 direksi, yaitu Ibu Riana dan Bapak Chow Kun Jian, seperti itu, yang baru ditunjuk pada tahun 2024. Baik, untuk keunggulan kompetitif dari perseroan, yang pertama adalah perseroan ini berada dalam industri padat karya. Jadi, salah satu kunci peranan dari bisnis ini adalah bagaimana keahlian dan keterampilan dari para karyawan. Mark sendiri diuntungkan dengan lokasinya yang berada di Indonesia, terkhusus di Sumatera Utara yang memiliki upah minimum regionalnya itu yang relatif lebih rendah daripada kompetitornya di luar negeri. Di mana pada tahun lalu saja itu biaya tenaga kerja itu menyumbang 27% cost structure. Ini menunjukkan bagaimana besarnya peranan dari para karyawan dan para pekerja di sana untuk bisa memproduksi yang lebih bagus. Kondisi serupa itu sulit untuk direplikasi di negara-negara lain karena mereka memiliki upah minimum yang lebih tinggi dibanding di Sumatera Utara. Seperti contoh di Malaysia sendiri upah minimumnya lebih tinggi daripada di Sumatera Utara, sehingga kebanyakan dari produsen di Malaysia itu, contoh es krim tadi, mereka memperkerjakan pekerja Indonesia juga. Jadi pekerja Indonesia dikirim ke Malaysia untuk dipekerjakan di sana, seperti itu. Karena tingkat keterampilan di sana yang saya dengar sih tidak sejago yang ada di Indonesia. Kemudian dari produknya, cetakan sarung tangan yang diproduksi oleh Mark ini memiliki kualitas yang premium, yang sangat mendukung lini produksi yang cepat, yang tinggi. Jadi mungkin kalau bisa dibaratkan, Mark ini jika dicelupkan ke suhu yang panas di nitrit itu memiliki ketahanan yang kuat dan juga tidak gampang rapuh, tidak gampang rusak seperti itu, tidak seperti kompetitornya. Atas hasil tersebut, maka produsen sarung tangan itu bisa menghemat $0,1 per 1000 unit produksi. Dan produk dari Mark ini dapat digunakan hingga 10.000 kali pencelupan. Jadi satu produk itu bisa digunakan 6-8 bulan produksi. Kemudian yang saya jelaskan tadi bahwa lokasi pabrik dari perseroan berada di Sumatera Utara yang secara geografis sangat dekat dengan Malaysia. Yang Malaysia sendiri adalah pemegang market share sarung tangan nitril terbesar di dunia, sekitar 40-60% itu ada di Malaysia, sehingga dengan posisi dia yang ada di Sumatera Utara membuat ongkos untuk transportasinya, logistiknya itu menjadi lebih terjangkau. Dengan logistik lebih terjangkau, tenaga kerja yang lebih murah dan lebih terampil daripada di Malaysia, maka tidak heran rasanya jika 3 dari 4 Big Four cetakan 4 dari Big Four produsen sarung tangan di Malaysia itu mengandalkan Mark untuk memproduksi cetakan sarung tangannya lebih dari 15 tahun. Lalu kita lanjut di performa keuangan, bisa kita lihat grafik dari revenue dan net income yang dihasilkan oleh perseroan dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Jika kita lihat di tahun 2021 ini ada lonjakan yang luar biasa dari revenue dan juga net income ini karena adanya lonjakan permintaan pada saat pandemi COVID, di mana semua tempat lockdown, lalu rumah sakit full kapasitas sehingga memerlukan sarung tangan yang lebih banyak lagi dan lebih masif lagi permintaannya dibanding kondisi normal. Lalu di 2022 dan 2023 sudah terjadi normalisasi sehingga di tahun tersebut terlihat turun. Sebenarnya sih tidak turun-turun juga sebenarnya, tapi
Karena 2021-nya naik terlanjur tinggi, jadi ya kelihatannya turun. Dari revenue, jika kita ukur dari 2014 hingga 2024, bahkan dengan adanya penurunan permintaan di tahun 2023, revenue-nya masih bertumbuh 19,5%, dan net income-nya bertumbuh 54,1% secara cair. Ini pertumbuhannya sangat luar biasa. Dan untuk saya geser sedikit, untuk di kuartal 1 2025 berbanding di kuartal 1 2024 bisa dilihat bahwa revenue-nya turun dari 212 miliar menjadi 203 miliar. Lalu juga net income-nya juga turun dari 72 menjadi 70. Sebenarnya tidak turun juga, tapi agak sedikit stagnan lah seperti itu. Lalu bisa kita lihat bagaimana pembentuk dari revenue tersebut dari volume dan ASP. Untuk volume, seperti kita lihat di 2021 ada lonjakan hingga 100%, dari 9 juta produk menjadi 18 juta, kemudian turun menjadi 10 dan menjadi 8. Dan di 2024 sendiri sudah pulih kembali dan jauh lebih tinggi dibanding posisinya sebelum pandemi. Untuk ASP juga demikian. Lalu kita beranjak ke cash conversion cycle. Bisa dilihat cash conversion cycle-nya relatif stabil di angka 130 hingga 190. CCC ini dibentuk oleh komponen sebagai berikut, di mana untuk days inventory-nya relatif stabil di angka 60 sampai 80, agak sedikit naik hampir 100 hari itu di 2023. Karena kan adanya penumpukan dari bahan baku. Jadi Mark sudah terlanjur membuat pabrik baru, pabrik Dalu 2 tadi, guna untuk memenuhi kebutuhan pada masa pandemi. Namun sangat disayangkan bahwa kondisi pandemi ternyata tidak selama yang diperkirakan, sehingga hasil dari pembangunan pabrik tersebut agak sedikit tidak bisa terutilisasi dengan baik, sehingga menciptakan kenaikan dari CCC dari 266 di 2022 menjadi 300 lebih hari, hampir 1 tahun. Kemudian kita beranjak ke cost structure-nya, yaitu bahan baku itu menyumbang 38%, upah ini per posisi di Q1 2025 ya. Upah menyumbang 30%, listrik dan gas itu 8,3, komisi 1,7, penyusutan 6,7, dan lain-lainnya 1,3. Untuk bahan baku yang mungkin perlu diperhatikan adalah terkait bahan baku, upah, dan listrik, air, dan gas. Untuk bahan baku sendiri, Mark memperoleh dari penyuplai dari luar negeri, terutama dari Eropa, dikarenakan produk keramik yang paling cocok itu dari Eropa. Dan untuk manajemen sendiri mengatakan bahwa mereka sedang berusaha untuk bisa mendapatkan dari dalam negeri, karena mengingat juga ada cost dari pengiriman dan juga dari mata uang itu yang berpengaruh. Dan untuk upah sendiri saya rasa juga masih oke-oke saja, karena kenaikan UMK dan UMR ini juga masih linear dengan kinerja perseroan. Dan listrik, air, dan gas ini sebelumnya itu ada gonjang-ganjing di market bahwa apakah program HGB ini, harga gas khusus tertentu, di mana market ini juga memperoleh di 6,5 MMBTU, itu masih akan berlanjut. Namun kemarin di sekitar 2 bulan lalu, pemerintahan Pak Prabowo sudah mengetok bahwa harga gas ini akan naik sedikit saja ke $7 kalau saya tidak salah, ke MMBTU. Lalu kita beranjak ke profitabilitas, kita bisa lihat di mana GPM, OPM, dan NPM-nya terus naik, di mana GPM bisa menyentuh 50%, OPM di 28%, dan NPM di sekitar 23-25%. Lalu dari sisi ROE dan ROA, kita bisa lihat pada tahun 2021, di mana adanya puncak permintaan itu bisa tembus 50% lebih ROE-nya. Namun sekarang di 2024 sudah ada normal kembali, menyentuh di angka 30%-an. Kemudian dari valuasi ROIC juga tingkat pengembalian modal dari invested capital juga masih oke di angka 20. Sangat oke, bahkan di angka 23%. Kemudian kita beranjak ke aset, di mana aset dari perseroan tumbuh secara eksponensial
Dan pertumbuhan ini ditopang oleh pertumbuhan retained earnings dan juga penurunan dari liabilitas. Ini merupakan tanda yang sangat bagus, perusahaan yang sangat sehat, kondisi kasnya pun juga demikian. Kemudian kita bisa lihat dari gearing rasionya, di mana tingkat utang berbunganya sudah turun sangat signifikan, di mana di 2025 sendiri bisa dilihat sudah jauh turun dibanding 2020, 2021, dan 2022. Ini tingkat kas dan setara kasnya meningkat secara signifikan dan sekarang di 145. Mungkin angka ini sedikit agak lebih banyak karena manajemen belum mengumumkan pembagian dividen untuk tahun buku 2024. Namun kemarin saya lihat di stream Stockbit itu katanya akan membagi di angka 30,5 kalau saya tidak salah. Jadi mungkin untuk angka kas ini di kuartal 2 nanti akan sedikit menurun, tapi itu juga tidak apa-apa karena dibagikan dividen kepada kita, pemegang saham. Di posisi sekarang pun, di kuartal 1 2025, Mark sendiri mencatat net cash 125 miliar rupiah. Ini sungguh net cash yang sangat banyak dan bisa mempengaruhi bagaimana jalannya perusahaan ke depan, di mana perusahaan bisa lebih nyaman lagi dalam berekspansi dan mungkin bisa lebih lama memberikan tenor pembayaran bagi supplier, dan bagi pelanggan, sehingga bisa menambah ketergantungan pelanggan kepada Mark. Kemudian kita beranjak ke arus kas, di mana arus kasnya juga memiliki pertumbuhan yang sangat bagus. Arus kas operasinya sangat tinggi, dan juga finansial dan pembiayaannya juga di angka yang negatif. Kemudian dari sisi capex, Mark sendiri setelah tahun 2021 membangun pabrik kedua yang membutuhkan capex sekitar 179 miliar. Hingga saat ini dari 2022, 23, 24, dan di 25, itu kebutuhan capeknya sangat sedikit. Jadi Mark ibaratnya sudah menanam di awal dan sekarang tinggal masa panennya saja. Dan bagi kita para investor, efeknya adalah di angka free cash flow. Bisa kita lihat angka free cash flow-nya naik signifikan. Dan ini bisa menjadikan tambahan dividen lagi bagi kita di masa yang mendatang. Ini kita lihat angka dari net profit, operating profit, dan free cash flow dari tahun ke tahun, di mana kita bisa lihat antara net profit dan operating cash flow itu tidak jauh lah seperti itu. Contoh di 2021 yang peak-nya dia dapat net profit 392, OCF-nya 332. Di penurunan di 2023 dia dapat laba 156 dan dapat operating 234, bahkan lebih tinggi. Di 2024 pun demikian. Dan untuk posisi 2025 kuartal 1, net profitnya 70 dan operating profitnya di 67. Baik, lanjut untuk analisa kualitatifnya, yaitu perseroan sendiri bisa dilihat mendapatkan natural hedging karena dia mendapatkan bahan baku dari mata uang asing dan dijual dengan mata uang asing juga, yang ini dolar. Sedangkan tenaga kerja, listrik, dan gas menggunakan rupiah. Jadi jika rupiah mengalami depresiasi terhadap dolar, maka ini quote-unquote bisa dibilang Mark mendapatkan keuntungan. Gitu. Dan juga Mark berada di industri yang sangat sulit untuk digantikan karena sampai sekarang sarung tangan ini masih sangat reliable di dunia kesehatan. Belum ada substitusinya dan belum ada yang lebih murah dan lebih efisien untuk menggantikan posisi sarung tangan di dunia kesehatan. Terlebih lagi ada tren di dunia kesehatan sendiri bahwa sarung tangan ini diharapkan para tenaga medis ini tidak hanya menggunakan satu tapi menggunakan 2 lapis. Ini tren yang berdasarkan penelitian, katanya kalau saya tidak salah, itu bisa mengurangi hingga kemungkinan terinfeksi itu hingga 50% lebih seperti itu. Namun juga tidak dipungkiri bahwa terjadi penumpukan dari stok 2021 hingga 2022, di mana para produsen sarung tangan sendiri juga memproduksi sangat banyak, sehingga kondisi sekarang kondisinya masih oversupply. Namun karena kondisinya sudah lama terjadi, maka sarung tangan ini juga sudah sepatutnya untuk digantikan seperti itu. Kemudian ini lanskap industrinya bahwa konsumen utama produk sarung tangan sendiri ada di Amerika Utara dan di Eropa. Dan juga dari forecasting itu diproyeksikan bahwa adanya peningkatan dari kebutuhan sarung tangan secara eksponensial seperti itu. Jadi sarung tangan ini belum jauh dari kata sunset seperti itu. Kemudian ini dari laporan juga
Dilihat bahwa supply-nya itu karena ada peningkatan di 2022 574, namun demand-nya tuh sangat turun di 331. Dari proses ini masih belum ketemu sebenarnya dari antara supply dan demand, antara produsen dan konsumen. Tetapi diharapkan dari sifat dari produknya sendiri yang harus digantikan dalam waktu beberapa tahun, diharapkan akan ketemu titik equilibrium nanti di masa mendatang. Kemudian diproyeksikan akan ada pertumbuhan 8,4% secara CAGR hingga 2030, di mana global market share di 2024 di 12,7 billion dolar. Ini saya ambil dari laporan keuangan Hartalega, bahwa dikatakan bahwa adanya normalisasi secara bertahap dari demand dan adanya pergolakan geopolitik dan perkembangan perdagangan seperti itu. Seperti kita tahu bahwa Donald Trump mengimpose tarif kepada Cina yang meskipun sudah diralat untuk 90 hari ini sekitar di 10%. Namun kondisi di beberapa bulan terakhir itu adanya sedikit kepanikan dari para produsen di Cina tentang bagaimana nasib dia di produsen Amerika. Tapi kepanikan ini berusaha ditangkap oleh produsen di Malaysia, di mana mereka siap untuk merebut kembali pangsa pasar yang ditinggalkan oleh produsen Cina di Amerika Serikat. Meskipun demikian, tapi dengan adanya proses peredaan konflik lah antara Trump dan Xi Jinping ini masih sangat gonjang-ganjing, masih belum terlihat. Tapi secara industri didorong dengan adanya didorong dengan sudah harus digantinya produk sarung tangan yang oversupply tadi, dan juga dengan normalisasi harga ASP itu, meskipun masih terdapat gonjang-ganjing secara geopolitik, tetapi Mark dan produsen sarung tangan di Malaysia terkhusus itu sudah siap untuk melakukan pertumbuhan lagi ke depannya. Kemudian yang terakhir kita akan beranjak ke segi valuasi. Kita akan menggunakan valuasi di full year 2024 di FCF 331 miliar dan juga net debt di 125 miliar dan laba saham 3,8 miliar. Dengan diskon rate kita pakai 14%. Jadi bisa dibilang kita meminta profit 14% dari investasi di saham market. Didapat tabel seperti berikut bahwa kita memproyeksikan pertumbuhan 10% untuk 5 tahun pertama dan 8% di tahun berikutnya. Dan di terminal value kita memproyeksikan pertumbuhan 0%. Jadi setelah tahun ke-10, yaitu tahun 11, 12, 13, dan seterusnya, itu tidak ada pertumbuhan sama sekali. Dari angka tersebut kita diskontokan dengan 14%, kita dapat sekitar dari 319 tahun pertama, 308 tahun kedua, 297, hingga di terminal kita dapat 1,5 triliun. Dari hasil tersebut kita dapatkan intrinsic value yaitu 4,178 triliun. Kita bagikan dengan jumlah lembar saham 3,8 miliar, kita dapatkan intrinsic value per share-nya di 1132. Dengan harga penutupan di Jumat kemarin di sekitar 805 hingga 830, masih terdapat margin of safety sekitar 30-an%, lebih tepatnya 29%. Untuk perusahaan sebagus Mark dengan ROE yang lebih dari 30%, ROIC lebih dari 20%, dan juga dengan tingkat net cash yang tadi kita bahas di 125 miliar. Valuasi ini sebenarnya sangat atraktif. Namun memang jika kita lihat dari PBV-nya juga agak tinggi. Namun dari segi PER, kita bisa lihat PER-nya di angka sekitar 9-10 kali, sebenarnya cukup reasonable. Tapi mungkin kebanyakan investor akan melihat dari sisi PBV yang sangat tinggi. Tapi jika kita lihat di angka ROIC sendiri di angka sekitar mungkin 20 hingga 25%, itu bisa kita katakan bahwa Mark akan tumbuh 2 kali lipat, itu hanya dalam waktu 3 tahun. Jadi angka PBV yang di 3-4 kali itu sebenarnya menjustifikasi. Karena kita bisa membeli perusahaan dengan 3 kali book value-nya, tapi 3 tahun lagi book value-nya nanti akan berlipat ganda gitu, berlipat 1 kali lipat lagi. Jadi jika kita hold selama 3 tahun, book value-nya katakanlah kita beli di book value 3 kali. Jika ROIC-nya dan pertumbuhan profitabilitasnya tidak berubah,
maka PBV yang akan kita pegang pun juga akan turun menjadi 1,5 kali seperti itu. Jadi proyeksi PBV ke depan dengan ROIC, ROE yang sangat tinggi ini dijustifikasikan oleh market di harga PBV yang cukup tinggi. Tapi ya balik lagi, valuasi ini adalah sebuah seni bagi para investor dan selera juga. Mungkin ada yang tidak terlalu nyaman dengan PBV yang lebih dari 2 kali atau bahkan sampai 4 kali itu mungkin tidak terlalu nyaman. Tapi ada juga yang lebih memikirkan tentang PER dan juga lebih memikirkan dengan bagaimana proyeksi perusahaan ke depan. Ini balik lagi ke penilaian masing-masing investor. Kemudian kita berangkat ke kesimpulan. Kita bisa lihat dari sisi industri, yaitu di soilnya, di tanahnya, itu ada demand growth, seperti yang kita bilang ada 8,4% growth diproyeksikan ke depannya hingga tahun 2030. Dan juga industri ini adalah industri yang disposable dan produknya itu sangat bisa untuk expire. Sehingga dari proses ini itu bisa dibilang bahwa ada tuntutan untuk terus memproduksi dan tingkat ketahanannya itu bisa dibilang jauh lebih rendah daripada produk-produk lain di market. Produknya juga belum ada penggantinya dan juga bisa dibilang tahan krisis. Bahkan pada saat krisis COVID kemarin itu kebutuhan sarung tangan malah meningkat. Di krisis ekonomi juga, mau ekonomi krisis seperti apapun, sarung tangan ini pasti akan dibutuhkan di dunia kesehatan. Dan juga diharapkan di 2025 ini, 2026, 7 dan seterusnya akan ada catch up lah antara supply dan demand seperti itu. Kemudian dari sisi akarnya kita bisa lihat bahwa Mark ini dipimpin oleh manajemen yang sangat baik dan juga high loyalty, di mana bisa dilihat 15 tahun lebih mereka sudah bekerja sama. Dan juga Mark adalah market leader di dunia. Kemudian dari sisi batang kita bisa lihat ada efisiensi operasional yang sangat bagus, yang kita lihat dari angka KPM, OPM dan NPM yang terus meningkat dari awal IPO hingga sekarang. Dan juga ada selisih keuntungan kurs, yaitu natural hedging antara pembelian bahan baku dolar yang dijual dengan dolar, tetapi tenaga kerja, listrik, gas, dan lain-lainnya itu dibayar dengan rupiah. Dan juga emiten ini adalah emiten padat karya yang sangat membutuhkan keterampilan, dan ini bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Mark yang memiliki tenaga kerja yang murah, namun keterampilannya bagus. Untuk hasilnya, kita bisa lihat adalah dividen yield yang cukup decent. Kita bisa lihat dari angka free cash flow yang terus meningkat dan juga kebutuhan capex ke depannya yang lebih slow down dibandingkan capex di waktu COVID, sehingga angka free cash flow-nya juga hampir bisa dipastikan akan tinggi. Juga ada tingginya pengembalian modal dari sisi ROE dan ROIC. Lalu untuk predictabilitasnya itu sangat tinggi, karena kita bisa lihat selama Mark ini tidak kehilangan pangsa pasarnya dan juga tidak kehilangan kepercayaan dari customer, maka bisa dikatakan bahwa bisnis dari Mark ini akan terus bertumbuh lah ke depannya. Namun tantangannya sendiri yaitu bisa datang dari produsen Mark itu sendiri, bahwa mereka mungkin akan berupaya untuk memproduksi sarung tangannya sendiri, untuk sarung tangannya sendiri. Meskipun ini sangat kecil kemungkinan terjadi karena bahan baku untuk cetakan sarung tangan sendiri hanya menyumbang 3% dari total COGS para produsen sarung tangan. Ada isu dari kenaikan harga bahan baku dan harga gas, ini juga bisa menjadi problem tersendiri bagi Mark, karena Mark masih sangat tergantung dengan supplier dari Eropa dan juga harga gas. Ya, ini balik lagi ke keputusan politik di tanah air, apakah nanti akan berubah atau bagaimana. Tapi yang jelas, Mark secara kesimpulan berada dalam industri yang sangat bagus, market leader dunia, dan manajemen yang sangat berkompeten. Baik, mungkin sekian tesis investasi PT Mark Dynamics Indonesia. Sekali lagi, ini bukan ajakan jual beli, semua keputusan investasi berada di tangan teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.